Jadi yang melanggengkan kita di surga atau di neraka itu dikarenakan niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadasran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Teh Iim. Pada kesempatan ini alhamdulillah ya dikersakan oleh Allah. Semoga semua yang saat ini bergabung di kajian YouTube Al Asran ini diberikan kesehatan ya oleh Allah, sehat lahirnya, sehat batin kita, sehat walafiat. Segala situasi, kondisi, apapun kita pada saat ini, semoga selalu penuh dengan rahmat, maghfirah, dan juga inayah Allah. Mari kita lanjutkan kembali ngadaras kajian kitab ini. Sekarang Teteh membawa kitab Kitab Majalisus Saniyah ya. Ini merupakan hadis arba'in dan insya Allah masih di hadis yang pertama. Cuman kalau di video sebelumnya Teteh sedikit menerangkan akan niat itu ya, perspektif niat yang terbagi dua. Dan di dalam kitab Majalisus Saniyah ini cukup lengkap karena di sini juga ada hikayat-hikayat yang berhubungan dengan hadis tersebut. Dan sekarang insya Allah Teteh ingin sedikit menceritakan hikayat ya yang berhubungan dengan niat ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wahukiya. Nah, jadi dihikayatkan anak akhwaini, jadi diceritakan tuh ada dua saudara gitu ya. Ada dua saudara karena ahuduhuma, yang mana salah satu dari kedua saudara tersebut itu yang satu itu abidan. Orang tersebut itu ahli ibadah gitu ya, entah ini kakaknya entah adiknya gitu ya di dalam cerita ini. Wal akharu musrifan, dan yang satunya lagi itu ahli maksiat. Nah, seperti itu. Jadi yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat gitu. Wa kana al-abidu yatamanna ayyara iblis. Nah, pada suatu ketika ya, pada suatu hari lah gitu. Jadi diceritakan ini yang si ahli ibadah ini tuh ingin melihat iblis. Nah gitu, kenapa ingin melihat iblis? Itu timbul dari dasar hatinya karena merasa apa ya? Karena merasa takabur. Karena merasa kalau dirinya itu sudah berpuluh-puluh tahun sanggup untuk melakukan ibadah, sehingga merasa kalau dirinya itu sebagai ahli ibadah. Timbul rasa takabur dalam hatinya sampai ingin bertemu dengan iblis, ingin tahu tuh sosok iblis tuh kayak gimana gitu ya. Dan ahli yang ibadah ini tetapi dirinya itu sayang, tidak alim gitu. Jadi yang tidak alim itu maksudnya dirinya itu tersebut fokus aja kepada ibadah tanpa memiliki dasar ilmu yang dalam. Diceritakan seperti itu. Nah, maka qala gitu ya, fadhahara lahu iblisa yauman. Nah, diijabah nih oleh Allah. Ahli ibadah tersebut ya mengatakan, ini yang mengarang ini kitab, diceritakan muncullah iblis pada suatu hari. Gitu. Wa qala lahu, kemudian ini si iblis nih berkata nih pada orang yang ahli ibadah ini. Wa asafahu alaika doya'ta min umurika arba'ina sana fi hasari nafsak. Kata iblis ini berkata nih sama yang ahli ibadah tersebut, aduh kamu tuh kasihan banget gitu ya. Kata si iblis, kamu tuh kasihan banget. Kamu tuh capek-capek gitu ya melakukan ibadah. Sekarang kan umur kamu tuh 40 tahun. Kamu selama 40 tahun ini kasihan banget. Kamu tuh capek gitu ya melakukan ibadah. Kamu tahu nggak? Wa it'abi bidanika, dan kamu itu mempersulit badan kamu katanya. Wa qad baqa min umurika misla mamado. Padahal kata si iblis, kamu itu dikasih umurnya panjang sama Allah. Umur kamu itu masih ada separohnya lagi, setengahnya lagi gitu. Karena sekarang orang ini usianya 40 tahun, ya diceritakan berarti 40 tahun lagi ya. Gitu. Dan ahli ibadah tersebut tuh percaya akan apa yang dibicarakan oleh iblis. Oh, jadi umur aku panjang ya sampai 80 tahun seperti itu.
Fa'atlik nafsaka, kata ini iblis merayu nih sama ahli ibadah tersebut. Ya udah, lebih baik sekarang kamu bebaskan aja lah gitu. Nafsak di sini jiwa kamu lah gitu ya. Fi syahwatiha, dari syahwat kamu, dari sifat kemanusiaan kamu. Faqala al-abid fi nafsihi. Maka ini si abid berpikir gitu ya. Ini si abid mulai berpikir nih dengan apa yang dikatakan oleh iblis gitu ya. Ini si abid nih berkata nih dalam hatinya, la'ala anzulu ila akhi fi asfalid dari wa awfaqahu 'alal akli wasyarab. Kata ini ahli ibadah ini, saya mau mengunjungi saudara saya yang mana posisi saudaranya itu berada di bawah rumah dia. Jadi mungkin kayak kalau terbayang sama Teteh kayak rumah susun kali ya. Kalau rumah susun itu kan suka bertingkat-tingkat gitu ya. Nah ini kemungkinan jadi yang ahli ibadah ini rumahnya itu yang susunan atas, adiknya itu di bawahnya, mungkin lah ibaratlah seperti itu, kayak rumah susun gitu. Nah ceritanya si ahli ibadah ini berpikir, kata iblis juga umurku tuh masih panjang gitu. Sekarang aku tuh mau menemui adik aku karena dia tahu kan kalau adiknya itu ahli maksiat, suka mabuk gitu ya, suka ya ahli maksiat lah seperti itu. Walladzat isyrina sanah suma atubu wa a'budullaha fil isyrina gitu. Allati tabqa min umuri fanazala ala niyati dzalik. Kata ahli ibadah ini, aku mau bermaksud. Nah ini hatinya mulai berkata nih, nah ini mohon diperhatikan, nanti bisa kita ambil kesimpulannya di sini. Hatinya tuh si ahli ibadah ini berkata, kan umur aku 40 tahun lagi. Aku mau bermaksud selama 20 tahun ini aku tuh mau melajur hawa nafsu. Kan aku kemarin udah lelah, udah capek ibadah sekitar 40 tahun kan. Pengen dong gimana tuh rasanya tuh melajur hawa nafsu tuh kayak gimana. Nah nanti kira-kira aku udah usia 60 tahun, 20 tahun lagi aku menjelang ke mati, aku nanti mau bertobat kepada Allah, mau kembali lagi ibadah. Nah itu yang difikirkan oleh ahli ibadah ini. Nah ceritanya turunlah gitu ya, mau turun lah gitu, mau menemui adiknya. Nah pada satu sisi, wa ama akhuhul musrif fa innahu istayqadha min sakarihi. Sementara saudaranya yang satu lagi yang ahli maksiat itu, dia itu ceritanya tuh baru bangun gitu ya dari mabuknya gitu, baru bangun dari mabuknya. Fawajada nafsahu fi halati radiati qad bala ala siyabihi wa huwal matruhun ala turab. Mungkin yang saudaranya itu malamnya itu mabuk lah gitu ya. Nah ceritanya kan kalau mabuk itu kan suka enggak ingat ya pada dirinya sendiri gitu kan, hilang akal lah seperti itu. Maka ketika terbangun dia itu berpikir gitu, ketika terbangun dari mabuknya, kok aku merasa hina banget gitu ya. Ada mulai timbul dalam hatinya, kok aku ini merasa hina banget gitu ya. Ketika aku sekarang terbangun, aku lihat bajunya kotor gitu ya. Aku cium diri aku ini bau sekali gitu. Aku tidur di atas tanah ya mungkin karena mabuk jadi hilang ingatan ya mungkin dia tertidur gitu ya di trotoar atau di jalan atau di mana lah gitu. Ini aku tertidur tanpa alas gitu ya. Aku tertidur di jalan orang itu enggak ada yang peduli sama aku sama sekali. Dia itu merasa aku hina banget. Nah, seperti itu. Faqala fi nafsihi. Mulailah dia itu bertafakur. Mulai dia berkata kepada dirinya, qad afnaitu umuri, aduh sayang sekali ya umur aku gitu. Kasihan sekali diri aku. Kasihan sekali ini umur aku. Aku setiap hari fil ma'asi, aku bergelimang ya melakukan maksiat-maksiat gitu. Sedangkan saudaraku itu bi taatillahi ta'ala gitu. Wa munajatihi fayadkhulul jannah gitu. Sedangkan kalau saudara saya itu ahli taat gitu ya, ahli ibadah, dimuliakan oleh orang-orang karena saudaraku tuh ahli taat, ahli ibadah,
Ya karena ahli taat, ahli ibadah, mungkin saudaraku ini fayadkhulul jannah. Nanti juga akan dimuliakan oleh Allah ketika di akhirat. Bagiannya mungkin surga nih saudara aku. Bi taati rabbihi, karena taat kepada Allah. Wa ana bil ma'asi adkhulun nar summa aqda at-taubah. Nah, wa ana bil ma'asi adkhulun nar. Sedangkan kalau saya ini kan ahli maksiat gitu. Ya apa yang lebih pantas bagi orang yang ahli maksiat ya kalau bukan neraka. Sadar diri akan hinanya dirinya, akan kesalahan-kesalahan dirinya. Semenjak itulah summa aqada at-taubah. Orang ahli maksiat ini beriktikad ingin melaksanakan tobat pada saat ini juga. Sekali lagi ingin melaksanakan tobat pada saat ini juga. Jadi pada satu sisi yang ahli ibadah ini bermaksud ingin maksiat, sedangkan saudaranya yang satu lagi yang ahli maksiat bermaksud ingin bertaubat. Ada niatnya masing-masing yang berbeda. Wa nazala akhuhu ala niyatil maksiati. Diceritanya ini saudaranya yang ahli ibadah itu ingin mengunjungi adiknya yang ahli maksiat karena ingin maksiat. Pengen diajarin mabuk lah atau apa gitu. Nah, ketika sedang menuju jalan tersebut, fanazalat jilluhu. Ini ceritanya terpeleset gitu. Itu si kakaknya lah mungkin gitu ya, yang ahli ibadah itu terpeleset gitu di tangga. Gitu. Fasaqata ala akhihi, kemudian menimpa ke adiknya yang ahli maksiat tersebut. Maka apa yang terjadi? Masya Allah, fawaqa'a maitaini, dikersain sama Allah. Pada saat itu juga matilah kedua-duanya, yang ahli maksiat dan yang ahli ibadah ini. Dan ini yang paling ngeri, apa yang terjadi setelah di akhirat. Fahusyira al-abidu ala niyatil maksiyati wa husyiral asi ala niyatit taubah wa ta'at fayambaghi lil abdi. Ini nih begini. Maka dibangunkanlah ini si ahli ibadah ini dalam keadaan maksiat. Dan orang yang bermaksiat ini dibangunkanlah oleh Allah di dalam keadaan taat. Terbalik dengan hanya niat hanya pada saat itu saja. Masya Allah, tabarakallah. Kita gak pernah tahu ya dalam hidup kita apa yang akan terjadi oleh diri kita pada selanjutnya. Seperti itu. Baik, maka kita ambil hikmah nih dari hikayat ini. Nah, mungkin kita ada timbul pertanyaan ya. Kenapa ya ketika terbangun kok dalam keadaan ini yang ahli ibadah, kenapa sih kok ketika terbangun tetapi Allah memandang orang ini ya maksiat. Tetapi sebaliknya yang maksiat ini kok dipandang oleh Allah itu ya sedang ibadah. Makanya kan kita sering berdoa, Allahumma inni nas'aluka husnul khotimah. Husnul khotimah, ya Allah berikanlah ketika nanti di akhir aku wafat husnul khotimah gitu ya. Maka kita selalu harus meminta berdoa kepada Allah, ya Allah tetapkanlah iman Islam aku, tetapkanlah iman Islam aku sampai nanti ruh diambil dari jasad ini, seperti itu ya. Karena kan kita tidak tahu akhir hidup kita tuh seperti bagaimana. Karena begini alasannya. Kenapa? Karena itu kan semuanya tergantung niat. Karena kalau misalkan, misal gitu ya. Karena kalau misalkan ini yang si ahli ibadah sama Allah diberi kesempatan 1 hari aja lagi. Jangan sampai bertahun-tahun gitu ya. 1 hari aja lagi, misalkan diberi kesempatan umur oleh Allah. Ya ini si ahli ibadah ini yang pasti sedang bermaksiat. Kenapa sedang bermaksiat? Ya karena tujuannya kan sudah mau melakukan maksiat. Ya, bisa dipahami di sini. Dan kemudian kalau orang yang maksiat ini misalkan sama Allah itu dikasih 1 hari aja lagi. Orang yang awalnya ini yang maksiat ini kemungkinan itu sedang melakukan amal ibadah. Kenapa? Karena bermaksud sudah bulat ingin bertaubat kepada Allah. Seperti itu. Ya misalkan
kita ini bertujuan mau ke pasar misalkan gitu ya. Kita itu terjatuh nih di tengah jalan, tapi jatuhnya juga cuman jatuh sewajarnya aja gitu. Jatuh gitu, ada kendala lah berarti istilah di tengah jalan. Kita bangun lagi dari jatuh kita, wah cuman luka sedikit tapi masih kuat jalan. Ya kita akan melanjutkan pergi ke pasar, kenapa? Ya karena wong dari rumah juga saya bertujuan mau ke pasar, ya kan? Nah ibaratlah seperti itu tujuan awalnya. Makanya di sini itu sangat begitu berpengaruh dan sangat begitu penting sekali di dalam urusan niat gitu. Kemudian sehingga ada yang Teteh tuh ingat ada yang bertanya seperti ini ya. Teteh, kenapa sih surga itu abadi dan neraka itu abadi? Kenapa kalau misalkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah itu akan selamanya, dan kenapa orang yang mati di dalam naudzubillah dalam keadaan kufur pun itu akan di neraka selamanya? Sehingga ada orang yang bertanya seperti itu. Maka begini, karena ini berarti berbicaranya nanti berhubungan dengan niat. Maka jawabnya itu dikarenakan niatnya. Meskipun ya kalau secara hakikatnya ya ini, meskipun kalau secara hakikatnya surga itu ya hadza min fadli rabbi ya, itu fadlnya Allah. Tetapi kalau misalkan kita berbicara sababiyah kan itu kan laha maktasabat wa aliha maktasabat ya, kalau kita berbicara sababiyah gitu. Jadi yang melanggengkan kita di surga atau di neraka itu dikarenakan niatnya. Misal gitu ya, kita itu diberi umur oleh Allah sampai 60 tahun, misal gitu ya. Kan kita tuh punya niat dalam hati, sampai 60 tahun ini aku ingin terus-terus melakukan sholat. Gak ingin ada satu waktu pun yang terlewat aku itu ingin sholat gitu ya kan. Misalkan pada malam hari ini kita udah dikeresain oleh Allah, kita tuh bisa melaksanakan sholat isya. Ketika kita mau tertidur, niat dalam hati kita, nanti subuh aku mau bangun. Kalau bangun nanti aku mau apa? Ya mau sholat subuh gitu kan. Kan udah ada ngazam dalam hati kita itu, ngazam nanti subuh aku mau sholat subuh gitu ya. Nanti ketika datang waktu zuhur aku mau sholat zuhur. Nanti ketika datang waktu asar aku mau sholat asar. Itu kan udah ada ngazam di dalam hati kita gitu ya. Kita mau dikasih umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pokoknya aku tuh pengen sholat, aku tuh pengen ibadah kepadamu ya Allah gitu ya. Aku nggak ingin melenceng ketauhidanku ini kepadamu ya Allah gitu kan. Nah tetapi Allah berkata lain. Ketika kita udah beres sholat isya, kita tertidur, ternyata Allah yang mengambil ruh ketika kita tidur. Ketika subuh ruh kita sudah tidak ada. Gitu, sudah keluar dari jasad kita. Jadi keinginan kita yang melambung, tetapi Allah memberi patokan kepada kita. Seperti itu. Ya. Sedangkan kalau kita berbicara hati itu kan luas ya. Hati itu kan luas. Nah, jadi begitulah. Begitu juga sebaliknya. Misalkan ini orang naudzubillah, orang yang kafir atau orang yang kufur, meninggalnya juga dalam keadaan kafir. Kenapa di neraka selamanya? Ya karena orang ini mau diberi oleh Allah umur sampai 100 tahun, mau sampai 80 tahun, mau sampai 90 tahun. Enggak ada si orang yang kufur ini niat di dalam hatinya ingin iman kepada Allah, ingin masuk kepada Islam. Enggak ada niat dalam hatinya. Jadi ya mau umur sampai berapapun enggak ada niat dalam hatinya mau iman kepada Allah. Nah itulah yang mengakibatkan mati dalam keadaan iman kepada Allah di surgalah selamanya, dan mati naudzubillah dalam keadaan kufur di nerakalah selamanya. Apa yang menentukan selamanya itu? Niat di dalam hatinya. Masya Allah ya. Jadi ini di dalam hikayat yang pertama ini sudah bisa kita ambil tarik kesimpulan dan hikmahnya ya. Baik. Di sini Teteh mungkin ingin sedikit bercerita tentang 3 hikayat, dan ini adalah hikayat yang kedua. Dan hikayat yang kedua ini diceritakan annal abda. Nah, didatangkanlah seorang annal abda yu'ta bihi yaumal qiyamati wa ma'ahu hasanatun. Gitu. Diceritakan nih didatangkanlah seorang abid pada hari kiamat, dan dirinya itu diceritakan
reboku amal gitu ya. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan. Nah, dia banyak melakukan amal. Bahkan saking banyaknya itu kaimsalil jibali, ibaratkan seperti gunung gitu ya. Kebayang tuh kalau gunung itu sekecil-kecilnya gunung ya gunung besar gitu ya. Ini ceritakan orang ahli ibadah ini, abid ini yang banyak sekali amalnya, banyak sekali pahalanya. Nah, tapi apa yang terjadi? Fayunadi munadi man kana lahu inda fulan hakun falyati lahu wal ya'khudh haqqahu minhu. Nah, cuman jadi orang ini dengan amalnya yang begitu banyak, nah kemudian malaikat itu bertanya, ayo, ayo, ayo gitu ya, ayo siapa nih orang yang pernah haknya diambil sama orang ini gitu ya. Si abid ini siapa namanya ya, biar mudah diingat, Zaid lah misal. Ayo siapa orang lain yang pernah merasa diambil haknya oleh si Zaid ini, ayo ke sini, tagih haknya kepada si Zaid ini, tagih haknya, seperti itu. Nanti ketika di akhirat. Maka ketika malaikat berkata itu, fayatin nas fayakhuduna hasanatihi. Maka datang itu orang-orang yang diambil gitu ya, haknya oleh si Zaid ini, ingin mengambil kebaikan-kebaikannya ini si Zaid gitu. Hatta lam yabqa lahu hasanatun. Jadi ini keceritakan ini si Zaid ini ya memang banyak gitu amalnya. Habluminallahnya itu baik sekali. Melakukan amal-amal ibadah habluminallahnya ini baik sekali. Cuman kekurangannya si Zaid ini satu apa? Habluminannasnya. Ya mungkin pernah janji nggak ditepati. Mungkin pernah nipu gitu ya. Atau mungkin sering menggibah gitu misalkan, atau pernah memfitnah orang lain. Intinya yang berhubungan ke habluminannasnya itu kurang baik lah gitu ya. Sampai hatta lam yabqa lahu hasanatun, sampai tidak bersisa kebaikan atau amalnya itu. Fayasiru hayroni, maka ini si Zaid kebingungan, aduh amal aku yang sebegitu banyaknya sekarang amal aku habis seperti itu. Maka di sini ada penuntasannya. Nah, di sini yang sekarang kita bisa ambil hikmahnya. Fayaqulullahu ta'ala lahu abdi innalaka indi kanzun lam yatla'u alaihi ahadun min khalqi. Gitu. Maka Gusti Allah ngadawuh nih kepada si abdi ini, tenang Zaid, kalau ibarat lah gitu. Tenang Zaid, tenang. Ada amal kamu yang sengaja aku itu tidak memperlihatkan amal ini kepada orang lain. Gitu ya. Fayaqulu ya Rabbi wa ma huwa. Kata ini si Zaid, ya Allah, apa amal itu? Gitu ya. Fayaqulu niyatuka. Kata Allah, mana amal kamu yang sengaja aku sembunyikan? Niyatuka, yaitu niat kamu. Allati kunta tanwi biha al khair, ya, bihal khaira gitu. Jadi dulu ketika kamu melakukan amal ibadah, banyak sekali amal-amal itu niat dalam hatinya, niat semata-mata ikhlas karena Allah. Jadi berniat untuk melakukan kebaikan, dan niat baik ini sama kamu itu disembunyikan gitu. Katabtu halaka indi sab'ina dha'fan. Nah, setiap niat kamu yang ikhlas karena Allah, maka ditulislah menjadi 70 kali lipat. Semakin dilipat-lipat setiap niat yang ikhlasnya. Berarti semakin bertambah ya amalnya. Memang ya, ketika kita melakukan amal ibadah ini, sholat, nggak bisa kita sembunyiin gitu ya. Sholat ya akan terlihatlah oleh orang lain, ya minimal oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak kita gitu ya. Ketika sholat kan bisa terlihat. Kita berwiridan ya bisa terdengar lah, bisa terlihat gitu orang lain. Saat ini kita puasa ya setidaknya orang lain tahu lah gitu ya kalau kita ini puasa gitu. Tapi kan kalau niat coba. Kalau niat kan orang lain itu nggak ada yang tahu bagaimana niat yang ada di dalam hati kita. Makanya kalau niat itu tersembunyi, kita nggak pernah tahu kalau si itu niatnya ikhlas, kalau si itu niatnya nggak ikhlas kan kita nggak pernah tahu. Karena niat itu tersembunyi.
Ya makanya kata Allah, karena niat itu tersembunyi, kamu menyembunyikan niat aku, maka selayaknya sekarang aku pun menyembunyikan amal ibadah niat ini, agar tidak diambil amal ibadah niat ini oleh orang lain. Karena kamu pun ketika di dunia menyembunyikan akan niat kamu. Seperti itu. Nah, Masya Allah. Sudah yang kedua, kita sudah bisa mengambil hikmahnya ya di sini. Baik, tanggung. Ini ada satu lagi hikayat yang mana masih berhubungan dengan niat. Wahukia, ada hikayat lagi yang terakhir. Jadi kalau ini apa ini hikayatnya? Annahu yu'ta bil abdi yaumal qiyamah. Diceritakan ada lagi satu abdi nih ya, didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian fayadfa'u lahu kitabun. Kemudian diberikan si abid ini kitab amalnya. Fayakhudhuhu biyaminihi, dan si abid ini beruntung mengambil buku amalnya menggunakan tangan kanannya. Berarti kalau menggunakan tangan kanan ahli mana ini? Nah, berarti ahlul jannah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Semoga nanti kita di akhirat jangan mengambil buku amal kita menggunakan tangan kiri, berarti kita itu ahlun nar. Na'udzubillah, kita ahli neraka. Yang lebih menakutkan lagi, aumi wara'i dhahri, kalau misalnya kita mengambil buku amal kita itu di belakang punggung kita, na'udzubillah, itu kemungkinan orang wafatnya dalam keadaan kafir dan akan di neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Nah, ceritakan si abid ini beruntung mengambil buku amalnya itu pakai tangan kanan, biyamini. Kemudian apa ini coba? Fayajidu fihi hajjan, gitu ya, wajadi au sadaqatuhu ma fa'alaha. Nah, ditemui si abid ini ternyata ada amal haji, ada amal jihad gitu ya. Au sadaqatuhu, ada amal sodaqoh, ma fa'alaha. Padahal orang ini itu belum pernah melakukan amal-amal itu. Gitu. Fayaqulu, si abid ini berkata, ya Robbi, ya Allah, laisa hadza kitabi. Ya Allah, mungkin ini bukan buku amal aku, kata sini si abid. Ya Allah, ini mungkin bukan buku amal aku gitu. Karena fa ini ma fa'altu syai'an min dzalik. Karena seingat aku ya Allah ya, ketika aku di dunia kan aku tuh belum pernah berangkat haji gitu. Aku belum pernah melakukan ibadah haji. Aku itu nggak suka sodako, apalagi untuk berjihad. Ini orang yang miskin, orang yang fakir orang ini. Gitu. Fayaqulullahu ta'ala, kata Allah berkata sama si abid ini, hadza kitab buka, enggak, ini kitab kamu kok. Seperti itu. Li'annaka ishta umran tawilan. Kenapa? Karena sesungguhnya aku memberikan kamu dengan umur yang panjang, wa anta taqulu, dan ketika aku memberikan umur kepada kamu, kamu tuh berkata dalam hati kamu itu, lau kana li malun hajjajtu minhu, lau kana li malun tasaddaqtu minhu, gitu ya. Aduh, kata ini si abid ini ya gitu. Dulu tuh kamu pernah berkata, kalau aku punya uang ya Allah, aku ingin sekali melakukan ibadah haji. Hatinya itu ingin sekali melakukan ibadah haji, ingin sekali melaksanakan cupar kewajibannya, saking cintanya sama Allah. Tapi begitulah kemampuannya, Allah tidak memberi kehendak untuk orang ini dikasih kemampuan uang untuk melakukan haji. Kalau aku punya uang ya Allah, ingin sekali aku ini menjadi orang yang ahli sedekah, aku ingin bersedekah kepada orang lain, aku ingin berjihad dengan uang-uangku ini. Niatnya itu baik sekali dalam hatinya, cuman kemampuannya nggak ada. Seperti itu, ya. Wa a'taituka sawaba dzalika kulluhu. Tuh kan? Maka kata Allah, aku tetap akan memberikan kamu pahalanya. Meskipun kamu tidak sanggup melakukan segala amal-amal ibadah itu, tapi tetap aku berikan pahalanya seolah-olah kamu melakukan segala amal ibadah itu. Cukup dengan apa? Cukup benar-benar niat dalam hati ingin melakukan kebaikan semata-mata ikhlas karena Allah. Niat. Kuncinya ada di niat. Ya kan? Tuh kan di sini. Maka wahai saudaraku, mana wasyai'an haswalalahu. Ini kan kata Rasulullah, maka siapa yang niat
maka akan hasil dari niatnya. Jadi kalau niatnya kita baik, ya baik. Niatnya buruk, ya kembali buruk. Niatul mu'min khairun min amalihi, itu kan niatnya mu'min itu lebih baik dari niatnya orang yang kafir. Ya, begitulah. Ini untuk kisah yang ketiga yang mudah sekali kita bisa ambil hikmahnya. Jadi bahkan Teteh juga itu ingat ya, ada riwayat di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Usfur. Jadi diceritakan orang kaum Bani Israel tuh pada saat itu lagi usum paceklik lahnya cek orang Sunda mah. Paceklik teh apa ya? Jadi naon atuh paceklik teh nyapi. Jadi masyarakatnya itu sedang pada kelaparan lah gitu ya. Sedang pada kelaparan, susah gitu, susah mencari makanan lah gitu ya. Kalau krisis ya, lagi krisis lah gitu ya, lagi krisis. Kemudian ada satu orang Bani Israel ketika berjalan melihat ada segunduk tanah gitu ya, ada segunduk tanah. Hatinya berkata orang Bani Israel tersebut, ya Allah, andaikan itu segunduk tanah itu adalah tepung gitu ya, karena mungkin makannya itu bahan dasar pokoknya pakai gandum gitu. Kalau kita kan pakai beras. Kalau misalkan kalau zaman ini mungkin aduh andaikan ini segunduk tanah ini adalah beras mungkin gitu ya. Akan aku berikan segunduk tanah ini ke seluruh kampung gitu yang sedang kelaparan ini gitu. Hatinya itu menjerit gitu kepada Allah. Maka Allah mencatat yang begitu besar sekali pahala bagi satu abid yang Bani Israel ini karena niat dalam hatinya. Seperti itu. Kenapa? Ya karena orang ini itu mengutamakan orang lain. Ini kan hatinya berkata seperti ini, andaikan ini segunduk tanah ini adalah tepung atau beras gitu ya, akan aku berikan kepada orang lain, ya kan? Berarti kan ingin memberikan kemaslahatan untuk orang lain. Enggak ada tuh niat dalam hatinya ketika berbicara seperti ini, andaikan ini beras segunduk tanah ini akan aku makan semuanya agar aku tuh kenyang sendirian. Kan enggak seperti itu. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi dari 3 hikayat ini semoga kita bisa mengambil hikmah ya dari hikayat ini kan. Jadi memang Masya Allah, makanya Teteh mengatakan di video sebelumnya kalau niat itu ya ibarat seperti kepala ya kan. Seperti kepalanya gitu. Karena kalau misalkan ada niat dalam hati kita itu bermaksud ingin melakukan kebaikan, tetapi kita itu belum melaksanakan akan niat kebaikannya itu. Maha baiknya Allah, maka Allah akan mencatat satu pahala bagi diri kita. Tapi kalau misalkan kita udah niat nih di dalam hati ini, ingin melakukan satu amal kebaikan, dikersa ini sama Allah kita melakukan tindakan itu, kebaikan itu, maka Allah akan mencatat 10 pahala buat kita. Maha baiknya Allah. Tetapi maha adilnya Allah, coba bagaimana maha baiknya Allah. Ketika kita ada niat di dalam hati ingin melakukan sesuatu hal yang buruk atau maksiat lah gitu ya, tetapi kita itu tidak jadi melakukan hal yang buruk tersebut. Jadi kita itu keburu sadar misalnya, keburu bertobat lah gitu. Maka itu maha baiknya Allah. Allah tetap akan memberikan kita satu pahala juga untuk kita. Padahal kita tuh niat awalnya buruk kan gitu. Tapi mungkin keburu insaf, sadar gitu, maka tetap ditulis satu amal. Tetapi kalau misalkan ketika kita niatnya buruk dan kita melakukan juga tuh amal yang kita melakukan juga itu pekerjaan yang buruk tersebut, maksiat tersebut, tetapi dicatatnya sama Allah tuh enggak 10 keburukan, tetapi hanya 1 keburukan aja. Kalau amal baik 10 lipat, tapi kalau amal buruk tetap 1 aja. Masya Allah, itulah maha adil, maha baiknya Allah ya. Semoga sekali lagi di dalam pengajian Majalis Saniyah kita bisa mengambil hikmahnya. Wallahu a'lam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.